Lawson ini mungkin bisa dikatakan akhir-akhir ini ya banyak gerainya yang ada di Indonesia. Ini aslinya perusahaan yang ada di Jepang. Tetapi saat di Indonesia, mereka bekerja sama dengan MIDI Utama Indonesia atau kode sahamnya MIDI. Nah, pertanyaannya adalah semakin banyaknya gerai Lawson di Indonesia ini, apakah kontribusi mereka sudah menopang laba dari si MIDI? Akan kita ulas dalam Public Expose MIDI 2023. Check this out. Saya tag video ini di tanggal 2 Juli 2024 jam 15.55. Ini pre-closing sesi 2 atau perdaan hari Selasa. Kalau kita lihat MIDI ditutup di harga 400 ya. Dan sejarah singkat tentang PT Lancar Wiguna Sejahtera atau Lawson Indonesia. Ini aslinya perusahaan waralaba yang ada di Jepang, sudah memiliki 11.174 gerai tersebar di seluruh dunia ya. Lawson ini membuka cabang pertama itu 2011 bekerja sama dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau Alpha Group lah. Oke, gerai pertama buka di kawasan Kemang, Jaksel. Hanya dalam 2 tahun saja Lawson telah membuka 83 gerai di Jawa dan Bali. Nah, ini pertanyaannya saat kita tag 2024, kondisinya Lawson itu di berapa? Udah berapa gerainya? Nah, ini kita akan ulas public expose dari MIDI. Oke, ini MIDI sudah merilis public expose-nya aslinya di 16 Mei 2024. Ini berisikan daftar isinya tinjauan bisnis 2023, tinjauan keuangan tahun 2023 dan prospek usaha tahun 2024. Dan juga di sini karena mereka share-nya di Mei, berarti sudah ada sedikit info terkait dengan kuartal 1 2024-nya sudah rilis. Nah, ini bisa dikatakan ya, Alpha MIDI ini tuh apa aja sih gerai-gerainya. Ini ada Alpha MIDI sendiri yang luas areanya 200 meter persegi sampai 400 meter persegi. Terus 25%-nya area penjualan digunakan untuk produk makanan segar atau fresh food. Lalu yang lebih gede lagi, Alpha MIDI Super, ini luas area penjualannya 500 meter persegi, setengah hektar, lebih dari setengah hektar. Terus sekitar sama 25%-nya, tapi jumlah itemnya ada 10.000 SKU ya, item. Terus MIDI Fresh, ya ini toko buah format kecil, luas areanya penjualan range 30 sampai 60 meter persegi, menyediakan, nah ini spesifik ya, aneka buah-buahan termasuk jus, buah potong, sayuran dan makanan segar lainnya. Karena lokasinya yang lebih kecil dibandingkan Alpha MIDI, bahkan jadi jumlah SKU-nya hanya 1.200. Dan ini Lawson ya, convenience store, luas area penjualan store 50 sampai 200 meter persegi untuk format stand alone dan sekitar 9 meter persegi untuk format store in store. Jadi ada yang berdiri sendiri Lawson, ada yang di dalamnya Alpha MIDI-nya sendiri ya. Itu ada yang seperti itu. Kalau yang masuk dalam Alpha MIDI-nya sendiri ya posisinya itu luasnya hanya 9 meter persegi. Oke, dan biasanya kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan ya, biasanya ya mereka bayarnya itu sendiri di situ sendiri, di Lawson-nya sendiri, bukan campur jadi satu di Alpha MIDI-nya. Ini makanan, menyediakan makanan dan minuman siap saji ya, kopi, terus ada ya makanan-makanan gitulah. Oke, sekitar 1.200 untuk format stand alone dan 250 SKU untuk format store in store. Oke, ini ambience gerai Alpha MIDI, ini Alpha MIDI Super, ini gerai MIDI Fresh ya. Terus ini format Lawson, format stand alone, ini yang sendiri. Nah, ini format yang store in store ya. Ini banyakan ya modelnya gini lah kalau store in store. Oke, nah ini capaian mereka di 2023 sampai 31 Desember. Ini lebih ke Alpha MIDI-nya, di mana Alpha MIDI totalnya itu jumlah gerai di 31 Desember 2023 itu capai 2.900. Wow. 2.906 gerai. Itu jumlah totalnya ya. Terdiri dari Alpha MIDI 2.178 dan seterusnya ini.
Tapi kalau pertumbuhannya dalam 1 tahun kemarin 2023 itu capai 543 gerai. Oke, Lawson-nya sendiri. Wah, ini karena tajuk kita Lawson ya, Lawson gila ya. Penambahannya 482 gerai sendiri. Padahal berarti bisa dikatakan kalau kita kurangi akhir 2022 ya, akhir 2023 22 itu jumlah gerainya hanya sekitar 192. Jadi growth-nya banyak banget, 482 dalam 1 tahun. Kalau kita bagi 12, jadi growth-nya penambahan gerai Lawson sendiri itu capai 40 gerai. Luar biasa ya, 40 gerai Lawson. Nah, ini tren pertumbuhan gerainya makin naik, dan ini yang Lawson ya, naiknya sangat luar biasa ya. Nah, ini tadi ya. Oke, naik 674 sendiri gerai di 2023. Nah, ini CAGR kenaikannya. Terus ini midi fresh berkurang malah gerainya, berarti ada yang nggak works di situ. Kalau kita lihat Alpha Midi terus naik, Alpha Midi Super terus naik perlahan tapi pasti ya 12%. Alpha Midi sudah mulai, menurut saya sudah mulai terbatas, beberapa tahun terakhir ini udah 3% aja. Yang masih kencang ya ini Alpha Midi Super dan terutama yang Lawson-nya sendiri luar biasa. Ini komposisi gerainya, lokasinya Greater Jakarta, Java, outside Greater Jakarta sama outside Java ya. Greater Jakarta sama outside Java ini gak jauh beda sih, 40-an lah ya. Sekarang di 2023 itu 49, 50% hampir di luar Jawa ya. Dan jumlah gerai Alpha Midi di luar Pulau Jawa masih meningkat dibandingkan Jabodetabek dan Pulau Jawa gitu. Sedangkan format Lawson gerainya masih berlokasi di Pulau Jawa, di mana 73% di Jabodetabek dan 27% di Pulau Jawa atau luar Jabodetabek. Ini gila banget pertumbuhannya. Di komposisi gerainya, kontribusi gerai Lawson meningkat 8%. Terus ini kantor pusat dan jaringan kantor cabang, ini nggak usah. Layanan online, kegiatan promosi. Nah, ini ada hal yang menarik juga. Bisa dikatakan ini apa ya, aset yang kadang tidak dilihat oleh perusahaan atau bisnis yang berkaitan dengan yang namanya retail ya. Ini memfasilitasi ya teman-teman yang menjadi member ya. Ini jumlah member Alpha Midi ini terdaftar terus mengalami kenaikan ya, dan kontribusi pendapatannya juga naik. Kalau mereka sudah mendaftar menjadi member itu pasti benefitnya banyak. Contoh, kalau mereka ada yang namanya promosi dan lain-lain, kan tinggal di blast ke membership itu. Itu hal yang bagus menurut saya. Oke, jadi maintenance yang namanya member itu perlu banget. Oke, ini ESG dan sustainability ini nggak usah. Oke, terus kalau kita lihat, nah ini tinjauan keuangan, growth luar biasa. Dan ini strategi bisnis 2024 mereka, operasional, merchandising, marketing, dan lainnya. Ini tidak terlalu signifikan, tidak terlalu spesifik mau apa targetnya. Tapi ini kinerja kuartal 1. Jadi 3 bulan awal di 2024, Alpha Midi-nya jumlah gerainya tambah 30. Berarti dalam sebulan nambah 10. Kalau Alpha Midi Supernya nambah 3, berarti sebulan nambah 1 ya. Lawson-nya nambah 19. Jadi sebulan ya nambah 6-an lah. Itu hal yang bagus. Itu yang bagus banget. Nah, kalau kita lihat ninjau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini ada yang menarik di sini. Dimana persatu ya, berapa penambahan gerai targetnya ya di 2024. Manajemen menyatakan, ini pertanyaan dari Leni dari Kontan, menyatakan jumlah telah mencapai 30 gerai dan target manajemen itu adalah 200 gerai. Ya, 200 gerai baru Alpha Midi. Jadi ada Alpha Midi Super dan Alpha Midi yang biasa tadi ya. Itu targetnya 200. Targetnya 200 untuk Alpha Midi dan Alpha Midi Super. Nah, itu 200 sudah capai senilai berapa tadi? 33 lah. Jadi kalau kita lihat 200 kurang 33, 167. Sedangkan sisa 9 bulan. Jadi tiap bulan let's say 19 gerai lah untuk capai hal tersebut. Kalau melihat seperti ini, saya menilai ada hal yang membuat 3 bulan ini nggak terlalu signifikan karena ada something yang mereka tahan ya.
Dan ini terjawab nantinya di pertanyaan yang lainnya. Oke, kalau kita lihat di sini, bentar, pertanyaannya yang, nah ini, tren industri retail dan outlook untuk tahun 2024. Berdasarkan proyeksi, perekonomian Indonesia akan tumbuh kisaran 5%. Kemudian juga terdapat sentimen positif di mana pelaksanaan Pilpres dan Pileg berjalan lancar. Hasil kerja selama bulan puasa dan lebaran kemarin juga cukup bagus. Nah, ini melihat ya bahwa mereka menunggu dulu ya setelah gelaran Pilpres dan Pileg. Jadi mereka tidak langsung gencar-gencaran melakukan penambahan gerai yang signifikan di kuartal 1 2024. Kalau saya melihat hal itu, sesuai mereka menahannya, baru nantinya kemungkinan di kuartal 2, 3, dan 4 akan lebih jor-joran lagi lah si Alfamidi nambah gerai-gerainya. Oke, itu. Terus lagi kalau kita lihat ya target manajemen, berapa target pertumbuhan kinerja 2024 untuk Alfamidi sendiri. Oke, target mereka adalah pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 11%, di mana target pertumbuhan penjualan atas toko yang sama atau same store sales growth itu untuk Alfamidi sebesar 6%. Targetnya nggak muluk-muluk lah ya, 6% sih. Tapi hasil dari kuartal 1 udah sangat oke, 18%. Nah, tinggal kita lihat bisa nggak 6% perusahaan. Kalau 6% ini nggak muruk-muruk karena target pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Mereka hanya naikin 1% aja sih. Kalau saya melihat seperti itu. Cuman harusnya dengan kondisi sekarang suku bunga, nah ini harusnya mempengaruhi ya. Suku bunga sekarang kan lagi tinggi ya, lagi 6%. Nantinya kalau akan diturunkan ya, kalau akan turun suku bunganya, harusnya itu akan memacu daya beli masyarakat. Nah, kalau hal itu terjadi, memacu daya beli masyarakat karena jangan ditahan untuk menabung, ya efeknya pengennya adalah terus bertambahnya perihal kenaikan ekonominya. Harusnya target 6% ini hal yang sangatlah bisa dicapai sih untuk dari si Alfamidi. Nah, ini dengan bertambahnya gerai Lawson, pasti akan pertanyaan, efek dari Lawson ini sih udah berapa persen sih dari pendapatan dari Alfamidi? Kalau di sini pertanyaan dari Dion dari Bisnis Indonesia di sini menyatakan juga bahwa kontribusi Lawson terhadap pendapatan itu capai 7% ya, 7%. Jadi nggak terlalu gede lah ya. Kalau kita lihat revenue-nya 4,7 T ya, Alfamidi 4,7 T, 4794 kita kalikan dengan 0,07. Jadi hanya 300 M. Hanya 300 M kontribusi penjualan dari Lawson-nya sendiri. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau mereka menyumbang hanya 7%, asumsi ya, omset mereka ya, dari omset, dari sales, dari total keseluruhan, ya pasti bisa dikatakan net profitnya untuk si Lawson sendiri bukan tidak mungkin itu masih kecil. Kalau saya melihat dengan porsi gerai yang ada saat ini ya, kalau dari public expose-nya di sini gerai dari Lawson sudah di atasnya dari Midi Fresh bahkan, dan dia Alfa Midi Super. Kalau saya melihat ya, omset di atas Alfa Midi Super saya masih kurang yakin itu bisa di atasnya apa enggak. Kalau kita cek dalam laporan keuangannya di sini pendapatan net. Oke, kita cek ke bawah pendapatan netnya. Di sini hanya dibedakan ke beberapa makanan, makanan segar dan non makanan. Hanya itu. Tidak di breakdown berdasarkan Alfamidi, Alfamidi Super atau fresh, dan juga satunya lagi yaitu si Lawson-nya sendiri. Ini di sini tidak di breakdown lebih mendalam sih. Itu yang membuat, dan di sini informasi segmennya ini lebih ke segmen meliputi lokasinya atau geografisnya. Nah, ini yang menurut saya kitanya masih belum tahu nih siapa sih yang punya kontribusi signifikan gitu. Apakah Alfamidi Super atau Alfamidi? Dari situ kan kita bisa tahu ya omset mereka berapa, laba mereka berapa. Oh, berarti yang memang menghasilkan di mana itu bisa tahu sih. Cuman kalau kita lihat dari susunannya mereka, makanan ya, minuman, kemungkinan ya kalau Lawson-nya sendiri bisa aja masuk di makanan dan non makanan. Itu aja sih. Kalau makanan segar jelas enggak sih gitu. Jadi so far sejauh ini dengan adanya kenaikan dari gerainya si Lawson,
masih belum berefek sangatlah signifikan. Cuman soon or later ya saya akan melihat bahwa nantinya dengan bertambahnya Gray dan merekanya lebih sustainable, jadi harusnya bisa mempengaruhi yang namanya pendapatan dan juga efeknya net profit. Harusnya net profitnya gede. Kalau net profitnya kecil, ngapain mereka terus bergencar menambah gerai-gerainya? Itu sih pemikiran simple saya sih seperti itu. Gitu mungkin yang bisa saya share, dan mungkin resikonya lebih kecil dibandingkan midi fresh yang semuanya harus fresh dan lain-lain. Jadi itu ya beberapa hal yang membuat saya menilai Lawson ini bisa menjadi salah satu tumpuan untuk Alpha Midi capai cuan ke depannya. Nah, nanti mungkin di 2024 akhir ya kita bisa cek, dan juga nantinya mungkin akan lebih sustain di tahun 2025. Jadi itu kalau kondisi sekarang Alpha Midi di harga 400, harga wajar menurut di Stockbit itu di 13,1 T, market cap sekarang 13,2, jadi sudah price in. Hanya itu sih. Tapi kalau disuruh milih Alpha Midi atau Alfamart, saya lebih prefer Alpha Midi ya, karena dia masih punya growth potensi yang lebih besar. Jadi itu semoga bermanfaat, tapi kembali lagi keputusan beli, jual, atau hold itu kembali lagi ke putusan Bapak Ibu masing-masing. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.